sahabat kelas yang berbahagia, apa teknik reframing yang kedua? Kita mesti bisa meningkatkan self-confidence kita untuk bisa mengatakan, ya, saya adalah seorang salesperson yang bertugas membuat kehidupan orang-orang di sekitar saya menjadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih berdaya. Maka kita perlu meningkatkan kepercayaan diri kita. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan self-empowerment, selalu mengupgrade diri kita. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan diri kita ini celaka kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Diri ini merugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Jadi kemampuan Anda sama dengan hari kemarin itu pun merugi. Diri ini beruntung jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Pesannya apa? Pesannya selalu upgrade. Sekarang ini dunia berputar begitu cepatnya. Zaman digital membombardir kita dengan informasi-informasi yang luar biasa. Maka kita mesti bisa menyaring informasi-informasi mana yang berharga, yang membuat kualitas kita sebagai seorang salesperson meningkat drastis. Masyarakat semakin cerdas. Kalau Anda memberikan informasi yang hoax, yang kaleng-kaleng, karena di tangan kita sekarang semua informasi tergenggam dengan adanya gadget, maka dengan mudah Anda akan mengalami turn back hoax kalau Anda asal. Maka kita perlu selalu mengupgrade, continuous improvement. Kalau kata orang Jepang, namanya kaizen. Ya, memperbaiki hal-hal setiap hari dengan tolok ukur tertentu. Jadi kaizen itu artinya kita harus selalu menarik, stretching diri kita untuk menuju hal yang lebih baik. Jangan terjebak di zona nyaman. Nah, untuk bisa keluar dari zona nyaman, biasanya kita mesti melewati yang namanya fear zone atau zona takut. Di dalam zona takut, namanya juga zona takut ya, kita masih takut-takut melangkah, khawatir dengan omongan orang, tidak percaya dengan kemampuan kita. Dimana kalau kita melatih terus kemampuan kita tadi dengan cara belajar, membaca, dan melakukan, kita akan sampai pada learning zone, zona belajar. Di dalam zona belajar ini kita sudah mulai menentukan target-target baru, ya. Sudah mulai mewujudkan mimpi-mimpi kita, berani menghadapi tantangan diri sendiri maupun orang lain, sehingga kita akan sampai pada growth zone. Nah, kalau sudah di growth zone itu kita sudah menjadi ultimate person gitu ya, orang yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Namun hati-hati dengan jebakan growth zone. Karena terlalu lama berada dalam growth zone, Anda kembali ke zona nyaman. Nah, sahabat kelas yang berbahagia, saya pengen tanya, kalau ada tulisan good versus apa? Kita boleh ambil kertas, jawab. Kira-kira apa? Sudah? Ya, jangan berkecil hati kalau sebagian besar di antara Anda menjawabnya adalah bad. Ya, lawan dari good adalah bad. Saya setuju. Namun, jika Anda masih berpegang pada bad, itu Anda tidak akan berkembang, Anda tidak akan self-empowerment. Saya akan gambarkan begini. Kalau di dada saya ini adalah good, dan Anda menjawab lawan dari good adalah bad, maka Anda berada di tangan kiri saya. Loh kok begitu? Iya, karena sebenarnya ada jawaban lain yaitu di tangan kanan saya. Maka lawan dari good itu bisa menjadi green. Seperti kata Andri Wongso, dia pernah berkata bahwa good is not good enough if great is possible. Jadi, baik saja itu tidak cukup kalau Anda bisa mencapai tahapan hebat, tahapan keren. Bagaimana caranya? Ya dilanjutkan untuk melakukan continuous improvement. Silakan Anda buat agenda dalam 1 bulan mau membaca berapa buku yang berhubungan dengan selling atau motivasi. Maka dalam 1 hari Anda bisa menjadwalkan cukup 1-2 lembar. Itu lebih baik daripada menumpuk, gitu ya.
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gitu. Nah, saya masih akan membawa kisah Jozira tadi. Reframing selanjutnya untuk bisa continuous improvement, maka kita mesti memiliki keyakinan penuh terhadap produk kita. Kita jualan mobil merek A, maka kita mesti meyakini bahwa mobil ini memang keren dengan cara apa yang pertama kali kalau kita nanti memiliki mobil, belilah mobil itu. Anda jualan herbal contohnya, maka Anda harus mengkonsumsi produk Anda dulu, jangan menggunakan produk orang lain. Itu artinya Anda tidak yakin. Anda jualan handphone, Anda mesti menggunakan handphone yang Anda jual. Anda jualan baju, Anda mesti menggunakan merek yang Anda jual. Selain self-use, maka Anda mesti menguasai produk knowledge dengan optimal. Mungkin Anda pernah datang ke satu mall tempat grosirannya handphone. Kalau di Bogor itu di Jabu 2, di Jakarta di Roxy. Dan tentunya yang pertama kali Anda datangin adalah konter yang gemerlap, penampilan dulu, yang dijaga oleh cewek-cewek yang sangat good looking ya. Namun coba Anda perhatikan, meskipun Anda ketemu dengan satu cewek yang good looking dan dia hanya bisa mengatakan, oke, silakan datang, kami punya produk-produk yang keren, produk iPhone yang terbaru yang memudahkan hidup Anda dengan ya kualitasnya pokoknya bagus, keren, oke. Bandingkan dengan yang satu ini, kami memiliki iPhone 14 yang merupakan anggota paling anyar dan terjangkau dari iPhone 14 series. Tentu saja Apple kali ini kembali meningkatkan jeroannya dengan memperbesar kapasitas penyimpanan dan spesifikasi yang lebih menggiurkan. Ponsel yang satu ini bermaterial Gorilla Glass di depan dan belakang dengan bobot paling ringan di antara saudaranya, yaitu hanya 172 gram saja. Ringan sekali. Ia pun membawa sertifikasi rating IP68 sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir soal ketahanan terhadap debu dan air. Apple memutuskan untuk menambah rentang ukuran layar iPhone 14 sehingga 6,1 inci menggunakan panel Super Retina XDR OLED dengan resolusi layarnya sangat baik di angka 1170 x 2532 pixel dan dipastikan memiliki dukungan HDR10 sehingga cocok digunakan dengan nyaman untuk streaming berbagai konten favorit Bapak dan Ibu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seri iPhone 14 membawa kapasitas RAM lebih besar dari suksesornya dengan ukuran 6 GB. Untuk spesifikasi kameranya, iPhone 14 menawarkan setup kamera utama 12 megapiksel yang didampingi oleh kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel. Untuk keperluan selfie di bagian depan, Bapak Ibu dapat mengandalkan kamera beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan yang cukup besar yaitu 2.5. Keren.